tidak peka lagi terhadap dosa. Kegagalan rohani tidak terjadi secara tiba-tiba. Ia biasanya lahir dari hal-hal kecil yang dianggap sepele. Dari doa yang mulai ditinggalkan, hati yang mulai dingin terhadap firman Tuhan, kompromi yang terus dibenarkan, dan suara teguran Roh Kudus yang perlahan tidak lagi dihiraukan. Pada awalnya semuanya tampak biasa saja. Pelayanan masih berjalan, aktivitas rohani masih ada, bahkan penampilan luar masih terlihat rohani. Tetapi di dalam, hubungan dengan Tuhan sebenarnya sedang retak sedikit demi sedikit. Iblis mengerti bahwa manusia tidak selalu jatuh dalam satu malam. Karena itu yang sering dipakai bukan serangan besar, melainkan kompromi kecil yang diulang terus-menerus sampai hati menjadi tumpul. Sedikit demi sedikit, takut akan Tuhan sudah hilang. Sedikit demi sedikit, dosa tidak lagi terasa mengerikan. Sedikit demi sedikit, manusia mulai lebih mencintai kenyamanan daripada ketaatan. Dan ketika hati sudah terbiasa berkompromi, kejatuhan rohani hanya tinggal menunggu waktu. Sedikit demi sedikit, dosa tidak lagi terasa mengerikan. Artinya hati manusia mulai kehilangan kepekaan terhadap dosa. Hal yang dulu membuat takut, gelisah, dan terasa bersalah di hadapan Tuhan, perlahan dianggap biasa, wajar, bahkan akhirnya dinikmati. Awalnya seseorang mungkin masih merasa terganggu saat berbohong, iri hati, hidup dalam kepahitan, menonton hal yang najis, atau menyimpan dosa tersembunyi. Hatinya masih ditegur, nuraninya masih peka. Tetapi ketika dosa terus diulang tanpa pertobatan, hati menjadi terbiasa. Teguran Tuhan tidak lagi dianggap serius, yang dulu terasa salah mulai dianggap normal. Inilah proses pengerasan hati. Dosa tidak langsung membunuh hati nurani dalam satu hari, tetapi melumpuhkannya perlahan-lahan, sampai akhirnya seseorang bisa tetap beribadah, tetap melayani, tetap berkata rohani, tetapi tidak lagi takut berbuat dosa. Air mata pertobatan hilang, takut akan Tuhan memudar, hati menjadi tumpul. Alkitab berkata, tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Ibrani 3:13. Dosa itu menipu. Pada awalnya ia melihat kecil dan tidak berbahaya, tetapi lama-kelamaan membuat hati kebal terhadap suara Tuhan. Itulah sebabnya banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya sedang jatuh secara rohani. Karena ukuran bahaya bukan lagi apakah ia masih aktif di gereja, tetapi apakah hatinya masih gemetar terhadap firman Tuhan. Sebab hati yang masih hidup akan tetap merasa takut melukai hati Tuhan, sekalipun dalam perkara yang kecil. Itulah sebabnya Alkitab terus berkata, berjaga-jagalah dan berdoalah. Matius 26:41. Kekristenan bukan perlombaan emosional sesaat, melainkan kehidupan berjaga-jaga setiap hari. Banyak orang